Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di channel RD Sutriyatna. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ini disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Sumber Dr. Sihabuddin Said, MSc. Jangan lupa like and subscribe. Oke, kita lanjut. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini dari Etin Solihatin 2012. Ada pengertian strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, di sini strategi pembelajaran ya. Lanjut. Di sini ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Apa itu? Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi dua arah ya. Lanjut yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris. Ya, SPE. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal ya, oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Di sini hanya menyimak aja mahasiswa, dosen menerangkan. Oke, yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. SPBM. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Strategi ini dasar pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Ya, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar dari situ ya. Oke. Lanjut. Strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward ya, jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan.
Ya, jadi kooperatif. Lanjut, yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. SPPKB. Materi yang disajikan dapat berupa pembimbing mahasiswa melalui proses penemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melakukan proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Ya. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, seperti mengembangkan perpustakaan atau renovasi kelas hingga memberikan pelatihan kepada dosen. Ya, jadi proses menemukan kondisi. Lanjut, motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar. Tersebut sebagai motivasi belajar. Ini menurut Dimyati 2009. Fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, menentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ya, di sini ada 4 motivasi fungsinya. Teori motivasi. Lanjut. Yang pertama, motivasi dan penguat. Diberi penguatan untuk belajar. Ya, penguatan di sini nilai atau pujian, ya, akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dalam tanda kutip dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Ya, jadi terpaksa ya. Nah, yang kedua, hadiah dan penguatan. Nah, motivasi ini tidak ada jaminan yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Ketiga, kognitif ya, dissonance. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang ya jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan ya. Ya, cognitive dissonance ya. Yang keempat, teori atribusi. Nah, teori ini berfungsi sebagai mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik dan menyarankan memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang besar bagi mahasiswa atau siswa itu sendiri ya. Jadi atribusi ya. Yang kelima, self-worth ya. Menghargai diri sendiri. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu
Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Nah, di sini pentingnya diri sendiri untuk percaya diri ya, dan menghargai diri sendiri. Lanjut, sini ada mengenai kompetensi dosen yang perlu dikembangkan di dalam strategi ya. Nah, yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua, bagaimana mempelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran. Lalu yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, ya baik itu materi dan pedagogik ya. Dengan cara analogi, ilustrasi, nah, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Ini kompetensinya. Nah, di sini ada model ARCS. A itu attention, R itu relative, relevansi, C confidence, kepercayaan diri, S satisfaction ya, kepuasan ya, attention strategi ini itu gunanya metode penyampaian kuliah yang bervariasi ya, bikin kelompok diskusi, bermain peran simulasi, curah pendapat, demonstrasi studi kasus, dan lain-lainnya. Gunakan variasi media, transparansi video tape, film ya, untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Di sini juga gunakan humor ya, gunakan peristiwa yang nyata sebagai contoh supaya dapat perhatian. Terus gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Nah, biasanya dosen ini cenderung pada hal-hal yang baru, aneh, kontradiktif, terus kompleks. Ya. Yang kedua, relevansi. Ya, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Ya. Terus menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti ya. Jadi terangin biar ada suk ya. Terus berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Lanjut, kepercayaan diri ya. Nah, strategi ini memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Ya. Terus perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya ya. Tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Adanya kontrak perkuliahan. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Terus berikan umpan balik yang konstruktif. Lanjut. Sini ada kepuasan ya. Strategi ini gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Bukan ancaman atau sejenisnya ya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari. Ya. Biar mahasiswa puas, jadi dosen harus bisa menggunakan strategi ini. Nah, kesimpulan dari itu semua, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan
tingkat kesulitan yang dihadapi peserta ya, didik ya. Terus kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi motivasi agar tercapai. Strategi pembelajaran ya. Oke, sekian dulu channel S dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.